Sebelum masuk ke alur cerita, jikalau kalian belum menonton Terrifier 1 dan 2, saya sarankan nonton terlebih dahulu karena cerita pada Terrifier ketiga ini masih berkaitan dengan seri sebelumnya. Berlatar di sebuah rumah, tepatnya pada musim Natal, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia. Kala itu, kedua orang tuanya sedang tertidur, namun mereka dibangunkan oleh anaknya yang masih kecil, di mana ia memberitahu bahwa dirinya sempat mendengar suara seseorang dari lantai atas. Gadis kecil itu mengira bahwa suara tersebut berasal dari Sinterklas yang akan meletakkan hadiah. Namun si ibu tidak terlalu memperdulikannya dan mengira anaknya itu sedang ngalindur alias ngigo. Lantas si ibu pun kembali menyuruh anaknya untuk tidur. Namun ketika si ibu akan kembali ke kamarnya, dirinya pun dibuat Herman karena melihat pintu rumahnya yang tidak terkunci. Di sini si ibu masih berpikir positif dan mengira bahwa suaminya lupa mengunci pintu. Lantas si ibu pun kembali tidur karena besok beliau harus bekerja. Sementara di sisi lain terlihat gadis kecil itu kembali terbangun karena lagi-lagi ia mendengar suara, namun suara itu berasal dari lantai bawah. Dan kali ini ia sangat yakin jika suara yang didengarnya dari sosok Sinterklas. Ketika dicek, ternyata benar sudah ada sosok Sinterklas yang sedang meletakkan hadiah di bawah pohon Natal. Namun setelah ditempo-tempo, ada yang aneh dengan Sinterklas itu, di mana ia mengeluarkan kampak dari kantongnya. Dari sini kita bisa tahu jika sosok ini merupakan Art the Clown, yaitu badut psikopat yang memakai baju Sinterklas. Si gadis yang ketakutan pun dirinya berusaha bersembunyi, sedangkan Art the Clown yang sudah memegang kampak, dirinya pun mulai naik ke lantai atas. Dikarenakan masih penasaran, gadis kecil ini berusaha mengintip dari tangga bawah. Alhasil, satu persatu dari keluarga gadis kecil itu tewas dibunuh. Julian, I told you. Setelah menghabisi keluarga tersebut, kemudian si badut menikmati biskuit lengkap dengan susu di dapur. Sehabis beres makan, tak luput ia juga mencuci piringnya. Namun ketika mau pergi, ia sempat mendengar suara dari dalam lemari, dan ketika dibuka, ternyata si gadis kecil sedang bersembunyi. Sudah dipastikan gadis kecil malang itu akan bernasib sama seperti keluarganya. Dan inilah dia film Terrifier 3. Kemudian adegan pun berpindah tepatnya 5 tahun yang lalu. Jika kalian sudah nonton film sebelumnya, pasti kalian ingat bahwa tempat ini adalah lokasi terakhir saat Sienna memotong kepala Art the Clown. Kala itu terdapat seorang polisi yang sedang menggeledah lokasi pembunuhan. Namun saat menelusuri, polisi ini menemukan tubuh si badut tanpa kepala. Ia juga sempat mendengar suara dari arah basement. Namun saat si polisi ini berbalik badan, tiba-tiba setelah membunuh polisi itu, si badut pun mulai menaiki kereta, di mana ia memasang kepala si polisi pada tubuhnya. Cara itu ia lakukan supaya orang-orang yang berada di sana tidak ketakutan. Kemudian adegan pun berpindah pada rumah sakit jiwa di mana tempat Victoria berada. Nah, jika kalian menonton Terrifier 1 dan 2, pasti tahu siapa Victoria ini. Kala itu seorang penjaga yang sedang membuat kopi tiba-tiba mendengar suara teriakan dari arah sel tempat Victoria dikurung. Nah, jika kalian sadar, aktor si penjaga ini adalah Chris Jericho, salah satu pemain WWE. Oke, lanjut.
Lantas dirinya pun mencoba mengecek ke arah sel Victoria. Namun saat dicek, ia dibuat korejat karena Victoria sedang memakan tubuh seorang penjaga wanita bersama kepala si badut. Kenapa kepala si badut bisa berada di sana? Kan sebelumnya sudah dipenggal oleh Sienna. Jadi pada film sebelumnya, tepatnya saat adegan terakhir, kan si Victoria ini hamil secara tiba-tiba. Namun bukan melahirkan bayi, tetapi melahirkan kepala si badut. Jadi tujuan si badut datang ke rumah sakit tersebut untuk mengambil kepalanya yang sudah dilahirkan oleh Victoria. Dan ini juga merupakan rencananya agar si badut tetap hidup setelah tewas dipenggal oleh Sienna. Setelah menyambungkan kepalanya kembali, si badut pun mengajak Victoria kabur dari sana dengan menaiki kereta. Namun saat mereka sedang duduk manis, muncul seorang pria yang memakai kostum Art the Clown. Namun beliau tidak sadar bahwa di hadapannya adalah sosok badut psikopat yang asli. Lantas orang itu pun mengapresiasi penampilan mereka berdua karena terlihat sangat realistis. Do the blood thing too, but I was just worried about the... You guys, seriously, you killed it. Kemudian pasangan psikopat ini pun pergi menuju markas awal, yaitu di sebuah rumah kosong. Bang, orang yang tadi di kereta masih hidup atau dibunuh? Ya tentunya orang itu dipastikan tewas karena baju orang yang cosplay tadi sekarang sudah dipakai oleh si badut. Kemudian si badut pun duduk sendirian menghadap ke arah kaca, sedangkan Victoria duduk di dalam bathtub sambil menggiris tangannya menggunakan serpihan kaca. Di sini mereka hanya berdiam diri selama 5 tahun ke depan, nggak makan, nggak minum, nggak pipis, nggak modal, dan cara itu mereka lakukan supaya pihak kepolisian tidak menangkapnya dan menunggu pembalasan dendam kepada Sienna. Kembali ke masa sekarang, kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Greg. Kala itu beliau sedang menjemput keponakannya di rumah sakit yang ternyata keponakan Greg adalah Sienna, yaitu pemeran utama di film Terrifier kedua. Jadi setelah kejadian 5 tahun lalu, Sienna harus menjalani pengobatan dan terapi di rumah sakit. Ya tujuannya untuk menghilangkan trauma parah dari si badut. Dan sekarang beliau akan tinggal di rumah Greg bersama istri Greg yang bernama Jessica dan juga anak mereka yaitu Gabby. Sementara di sisi lain terlihat terdapat 2 orang tukang yang mendapatkan tugas untuk membersihkan sebuah rumah kosong. Namun mereka tidak tahu jika rumah tersebut merupakan markas si badut. Kemudian saat mereka sedang menelusuri, pria yang botak menemukan tubuh Victoria berada di dalam bathtub. Sedangkan pria yang satunya lagi menemukan si badut yang sedang duduk terdiam. Sudah tahu kan apa yang akan terjadi kepada mereka? Ya, mereka pun pada akhirnya harus tewas mengenaskan. Setelah membunuh kedua tukang kebersihan itu, si badut pun mulai menyiapkan persenjataannya, di mana kali ini ia membuat senjata baru, yaitu semprotan nitrogen yang bisa membuat seseorang membeku. Kemudian pada malam harinya, si badut pun mulai berkeliling untuk mencari korban. Dan secara kebetulannya, ia tertarik dengan kostum Santa Claus yang dipakai oleh pria tua di dalam bar. Awalnya mereka semua yang ada di sana bersenang-senang karena mengira badut ini hanyalah badut biasa. Akan tetapi kesenangan itu tidak berlangsung lama, di mana si badut tiba-tiba mengencingi tubuh si pria tua. Seketika keributan pun terjadi. Ya, dengan terpaksa si bartender pun harus mengusir si badut. Dan di saat mereka lengah, tiba-tiba si badut langsung menembakkan pistol ke arah kedua pria di sana. Namun ia tidak menembakkan pistolnya ke arah pria berbaju Santa Claus. Tetapi bukan berarti ia bebas begitu saja, di mana si badut mengikat pria itu di kursi. Nah, disinilah si badut mulai menjajal senjata barunya, yaitu senjata nitrogen pembeku. Setelah anggota tubuh si pria itu membeku, si badut pun langsung memukulnya satu persatu hingga hancur. Oh, Cloudy! Denise!
Sementara di sisi lain, yaitu di kamar Sienna, terlihat beliau sedang menulis diary di hari pertamanya tinggal bersama Greg dan Jessica. Pada buku itu juga terdapat catatan milik adiknya, yaitu si Jonathan, di mana ia juga berhasil selamat dari kekejaman si badut di film Terrifier kedua. Dan catatan itu bertuliskan, kita harus menghancurkan gadis kecil itu sebelum terlambat. Hancurkan dia karena dia bukanlah manusia, melainkan iblis. Pada catatan itu juga tertulis, jika iblis berhasil memasuki objek atau tubuh manusia, maka iblis tersebut akan memiliki kekuatan yang sangat besar seperti si badut. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Sienna dan Gabby berbelanja di Mall of Serang, tentunya untuk mempersiapkan malam Natal. Kebetulan di mall tersebut sedang mengadakan event Sinterklas, di mana banyak anak-anak ingin berfoto bersama Santa. Namun saat Sienna sedang memilih baju, tiba-tiba ia memiliki firasat yang tidak enak. Dan benar saja, Sienna melihat si badut yang sudah memakai baju Sinterklas sambil melambaikan tangannya ke arah Sienna. Namun tak berselang lama muncul si Gabby yang mengagetkan Sienna. Tetapi saat Sienna melihat lagi, si badut sudah menghilang. Untuk melupakan apa yang dilihatnya tadi, Sienna pun mendatangi kampus Jonathan karena ia sudah lama tidak berjumpa dengan sang adik tercinta. Akan tetapi saat sedang mengobrol, datang teman Jonathan yang bernama Cole beserta kabogohnya yaitu Mia. Sedikit info Hulan barudak, bahwasannya si Mia ini merupakan seorang content creator horor. Dan ketika ia melihat Sienna, Mia sangat senang sebab dirinya ingin sekali membuat konten podcast bersama Sienna dan Jonathan. Tentunya untuk menceritakan kisah mereka bagaimana kalian bisa lolos dan melawan badut psikopat. Mendengar ocehan itu membuat Sienna marah besar kepada Mia karena dirinya yang masih trauma. Jadi Sienna tidak mau kejadian mengerikan itu menjadi viral di kalangan masyarakat. Super stoked to see you. Anniversary's coming up and the fan base is rabid. Like for the past 5 years, I see images all over my body, and every time I see them, I think, fucking second! Akibat tingkah laku sang kakak membuat Jonathan menjadi kesal dan malu pada teman-temannya. Kemudian setelah mengobrol di kantin kampus, Sienna pun memberitahu Jonathan bahwa aku melihat iblis itu kembali muncul. Sienna juga membenarkan teori yang dibuat Jonathan pada catatannya. Akan tetapi Jonathan tidak percaya tentang apa yang disampaikan oleh Sienna karena ia menganggap semuanya telah berakhir. Kembali ke Mall of Serang, kala itu Santa Claus yang menghibur anak-anak sedang beristirahat. Lantas si badut pun mulai melancarkan aksinya, di mana ia membagikan kado gratis kepada anak-anak yang ada di sana. Namun seorang security yang menyadari bahwa itu bukanlah karyawan mereka, dirinya pun langsung berusaha mengusir si badut. Akan tetapi ketika salah satu anak mencoba membuka kado yang diberikan si badut, tiba-tiba, Sarah, what did I say? Fuck out! Don't come back! You know what I got? Corey! Setelah bertengkar dengan adiknya, Sienna yang masih menganggap bahwa catatan Jonathan tentang iblis itu benar, ia pun mempersiapkan dirinya mengambil pedang buatan sang ayah yang tertinggal di tempat karnaval. Kemudian ia pun membungkus pedang itu menjadi sebuah kado supaya orang yang berada di rumah tidak mengetahuinya. Sementara di sisi lain, terlihat si badut sedang menaiki mobil milik tukang pembersih yang ia bunuh sebelumnya. Dan kali ini si badut mulai mendatangi asrama kampus milik Jonathan karena di sana akan diadakan pesta malam Natal. It's good therapy. I was basically doing her a favor. Kemudian ketika si badut sudah berada di dalam, secara tak sengaja ia mendengar percakapan Mia bersama Cole, di mana si Mia menyuruh pacarnya untuk membujuk Jonathan dan Sienna supaya mereka mau datang di konten podcastnya. Sebab ia juga penasaran bagaimana mereka bisa mengalahkan si badut itu. Sedangkan di rumah Greg, kala itu Sienna dan Gabby sedang bermain monopoli. Gabby pun mengajak ayahnya untuk bermain bersama. Namun Greg tidak merespon karena ia lebih fokus pada berita di TV, di mana berita itu mengabarkan telah terjadi sebuah ledakan di mall yang menewaskan beberapa orang dewasa dan anak-anak. Melihat itu, Sienna semakin yakin jika Sinterklas yang ia lihat di mall tadi adalah badut psikopat. Seketika Sienna pun panik dan langsung menyuruh Greg untuk menjemput Jonathan karena ia khawatir jika si badut kembali mengincar mereka untuk membalaskan dendamnya.
Sedangkan di asrama kampus, kala itu Mia dan Cole sedang silaturahmi kelamin di dalam toilet. Gelo nggak ada tempat lain apa. Namun di saat mereka sedang enak-enak memasukkan si kanjut ke dalam apem, tanpa mereka sadari, ternyata si badut sudah berada di sana sambil memegang gergaji mesin. Ya tentunya kedua si Joli ini pun harus tewas mengenaskan. It's a jolly clown named Bob. Kemudian pada saat tengah malam ketika Sienna sedang tertidur pulas, secara diam-diam Gabby mulai menuruni tangga karena dirinya kepo apa sih isi kado yang disimpan oleh Sienna. Sementara Sienna yang sedang molor, dirinya pun bermimpi tentang ayahnya yang merupakan seorang pembuat komik. Dalam mimpinya itu si ayah memperlihatkan hasil gambar yang telah dia buat, yaitu seorang wanita super dengan sayap di belakangnya. Di mana baju wanita yang ada di gambar itu pernah dipakai oleh Sienna saat berhadapan dengan Art the Clown. Namun ketika Sienna mencoba meraih gambar itu, tiba-tiba ayahnya mulai bertingkah aneh bersamaan dengan Sienna yang kembali teringat saat dirinya berada di tempat yang penuh dengan air. Kemudian di dalam mimpinya itu si ayah berkata, "I'm always with you," yang artinya Aing akan selalu bersamamu. Kemudian Sienna pun dibawa ke dunia lain dan terlihat sosok mengerikan sedang membuat pedang yang pernah dipakai untuk memenggal kepala si badut. Jadi adegan ini seperti memberitahu jika Art the Clown adalah iblis kuat yang berhasil masuk ke alam manusia. Nah, dengan kekuatannya itu membuat si badut sangat sulit untuk dibunuh, dan sepertinya ayah Sienna mengetahui sesuatu tentang si badut. Akibat mimpinya itu membuat Sienna terbangun. Secara bersamaan ia juga mendengar Jessica dan Greg sedang mengobrol dari lantai bawah. Lantas Sienna pun mencoba turun untuk mengeceknya, dan ternyata suara itu berasal dari Victoria dan si badut yang sudah ada di sana. Tak hanya itu, ternyata mereka juga berhasil membunuh Greg dan tubuhnya dipaku ke tembok. Melihat kehadiran Sienna, si badut pun langsung mengejarnya hingga pada akhirnya membuat Sienna pingsan. Kemudian ketika tersadar, tubuh Sienna sudah terikat di atas kursi, dan mereka juga melakukan hal yang sama pada Jessica. Namun di hadapan mereka terdapat sesuatu yang ditutupi dengan koran, dan saat si badut membukanya, ternyata itu adalah kepala seseorang yang sudah dimakan tikus. Kemudian Victoria pun berkata bahwa ini adalah kepala dari anakmu, yaitu Gabby. Mendengar hal tersebut membuat Jessica sangat sedih. Setelah itu si badut pun mulai mengeksekusi Jessica, yaitu dengan cara memasukkan corong ke dalam mulutnya. Kemudian pada lubang corong itu, Victoria memasukkan tikus ke dalam mulut Jessica hingga tewas. Kill them both. Usus punya usus, ternyata ada sosok iblis lain di dalam tubuh Victoria. Hal itu bisa dilihat saat iblis yang ada di tubuh Victoria berusaha pindah ke tubuh Sienna untuk dijadikan sebagai media baru. Agar proses perpindahan berhasil, Sienna pun harus diserang psikologisnya atau mentalnya, seperti yang pernah dialami oleh Victoria sampai-sampai ia menjadi gila. Itulah alasan si badut menghabisi orang-orang terdekat Sienna. Tak cukup sampai di situ, si badut pun mulai memperlihatkan Gabby yang ternyata ia masih hidup. Jika Gabby masih hidup, lantas kepala siapa yang ada di balik koran tadi? Ternyata itu adalah kepala dari Jonathan, yaitu adiknya Sienna. Mengetahui hal tersebut membuat mental Sienna semakin goyang. Saat jiwa Sienna mulai tak karuan, Victoria pun segera melakukan ritual. Namun beruntung, Sienna yang masih kuat, dirinya pun berhasil melawan sehingga sosok iblis itu tidak bisa masuk ke tubuh Sienna. Maka dari itu mereka pun mulai mengancam
mengancam Sienna, yaitu dengan menyandra Gabby. Kalau Sienna masih bersikeras melawan dan tidak mau menyerahkan jiwanya, mereka pun akan membunuh Gabby. Namun sebelum itu, Gabby meminta permintaan terakhir kepada mereka, yaitu memberikan kado Natal kepada Sienna sebelum dibunuh. Lantas kedua psikopat ini pun mau menurutinya. Namun sebelum membuka kado tersebut, si badut terlebih dahulu memukul tangan Sienna hingga remuk. You said you wanted to open it. Dengan menahan sakit yang amat-amat nyeri, Sienna pun berusaha membuka kadonya. Dan setelah kado tersebut terbuka, Sienna pun mengatakan, "Ini adalah kado terbaik yang pernah aku terima." Ternyata kado itu berisikan pedang buatan ayah Sienna yang pernah digunakan untuk melawan si badut. Dengan cepat, Sienna pun langsung menebas leher si badut dan memenggal kepala Victoria. Akan tetapi tak cukup sampai di sini, Sienna masih harus berhadapan dengan si badut. Saat pertarungan itu berlangsung, tiba-tiba jasad Victoria melebur yang menciptakan lubang besar, dan lubang besar itu membuka gerbang menuju alam iblis. Sienna yang kala itu berhasil menusukkan pedangnya ke arah si badut, bingung antara memilih menghabisinya atau menyelamatkan Gabby yang terjatuh ke dalam lubang. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Sienna pun lebih memilih menyelamatkan Gabby. Namun tobloknya, Sienna malah menggunakan pedangnya untuk menarik Gabby. Dengan menahan rasa sakit, Sienna pun terus berusaha menolongnya. Namun sayang, Gabby yang sudah tidak kuat menahan berat tubuhnya, dirinya pun harus terjatuh ke dalam lubang. Berbarengan dengan si badut yang berhasil melarikan diri. Dan anehnya, luka sayatan yang ada pada tangan Sienna sembuh dengan sendirinya, sambil mengatakan, "Aku akan menemukanmu." I'll find you. Adegan terakhir memperlihatkan si badut yang sedang duduk di halte bus. Dan tak berselang lama, bus itu pun datang. Lantas si badut pun langsung masuk ke dalam. Ketika berada di dalam bus, terdapat seorang wanita yang sedang membaca buku berjudul The Ninth Circle, yang mana judul itu merujuk ke sebuah film dan masih terhubung ke spin-off dari film ini. Bisa ditebakkan apa yang akan terjadi kepada si wanita dan si super bus? Ya, dipastikan mereka tewas mengenaskan. Dan film pun anggusan. US mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kolong jembatan mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.